sejahtera buat kita semua. Hai guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Asni Sitio. Saya guru SD Negeri 098017 Desa Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menampilkan video pengimbasan guru belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, dan bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Nah, apa pentingnya asesmen nasional? Dalam hal ini, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya itu. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Asesmen nasional tidak melakukan pemeringkatan terhadap siswa. Peserta didik hanya dibutuhkan untuk menghasilkan informasi, perbaikan kualitas belajar mengajar, dan peningkatan hasil belajar murid, yaitu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, meliputi literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Jadi, asesmen kompetensi minimum atau AKM berasal dari kata minimum, mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5 dan kelas 8 dan juga kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Asesmen kompetensi minimum atau AKM meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Literasi yang dimaksud kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Kemudian numerasi yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika. Sedangkan karakter misalnya pembelajaran, gotong royong, kebinekaan, dan perundingan. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kepastian individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia.
Sedangkan survei karakter dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Sedangkan survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Nah, guru-guru hebat seluruh Indonesia, apakah seluruh murid mengikuti AKM ataupun guru? Nah, yang mengikuti AKM adalah hanya murid. Sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Jumlah maksimal responden murid adalah 30 murid SD, 45 orang murid SMP, dan 45 orang murid SMA, SMK, dan MA. Responden Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah paket A, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6, paket B, yaitu sampai kelas 9, paket C, yaitu kelas 12 sampai kelas 12 ya. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Apa gunanya kita mengikuti seri AKM atau apa manfaatnya kita mengikuti guru belajar seri AKM? Yang pertama, pengalaman belajar yang seru. Yang kedua, pengalaman belajar bersama sesama guru. Yang ketiga adalah pemahaman tentang AKM. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah nomor 4, sertifikat 32 jam pelajaran. Bagaimana cara mengikutinya? Berikut saya sedikit memaparkan bagaimana cara mengikuti AKM ini. Kita buka Google. Nah, ya, kita klik guru belajar. Tampilannya akan seperti ini. Ada guru berbagi, asesmen kompetensi minimum, guru belajar, masa pandemi COVID-19. Kita klik asesmen kompetensi minimum dan tampilannya seperti ini. Kita klik mulai belajar. Nah, sebelumnya dia aturannya minta nomor UKG dan password, tapi karena sudah saya masukkan sebelumnya di jalan terbuka ya. Nah, kita klik asesmen kompetensi minimum. Nah, kita klik selengkapnya. Ada bergabung dengan grup Telegram. Nah, ini bisa melebihi berapa ratus orang ya, tidak seperti di grup WA yang hanya mungkin 250 orang. Dan saya sudah mencapai 100% pada angkatan 7. Terus sertifikat unduh, cek di sini, dan saya sudah unduh sebelumnya menjawab beberapa kuesioner ya. Nah, begitulah tampilannya setelah kita mendaftar. Sebetulnya saya tidak bisa mendaftar di sini karena saya sudah mendaftar di angkatan 7. Sebelumnya kita kan hanya melakukan sebelum kita mengikuti, kita mendaftar pada angkatan ini. Ini sudah sampai angkatan ke-11. Kita bisa memilih angkatan yang belum berjalan. Nah, dan di situ indeks ketuntasan sekolah, kita bisa melihat dalam sekolah berapa ketuntasan yang mengikuti AKM ini dan sudah lulus. Nah, Bapak Ibu, di sekolah saya juga mencoba melakukan pengimbasan seperti berikut ya.
Kalau WA banyak 250 orang, kalau di sini bisa dia sampai 1000 lebih orang juga Bu. Jadi kalau mau gabung boleh dipikir ini. Ya, kalau enggak boleh sini. Kemudian fokusnya ke bawah. Ini kebetulan punya saya sudah 100%. Nanti punya Ibu kita mulai lagi. Kemudian ini ada pengimbasan yang ke atas Bu. Ini setelah melakukan ini ada kegiatan pengimbasan seperti inilah video saya bersama Ibu. Udah Bu. Nanti kalau di sini ya cek di sini